المتصل المؤلف قدس الله سره قال الحمد لمن قام بحق حمده اسم الله. يعني الحمد لمن كان له اسم. أي اسم؟ الله. من كان يستحق بهذا الاسم؟ يعني Allah. Jadi pujian bagi zat yang pantas menyandang pujian, nama Allah. Jadi ada nama, ada yang dinamakan. Bahasa Arabnya isim dan musamma. Ada isim dan musamma. Ada musamma. Isim nama. Ke kiri, nggak berani saya nulis nama Allah. Ya. Lafaz Allah itu bukan Allah. Lafaz kelas labasnya. Nanti lama nanti biar. Akhir, Jamil. Pindahin ke kanan berarti. Nama Allah bukanlah Allah, tapi nama itu tiada lain daripada Allah. Dan nama itu hanya berhak layak pada Allah. Dari belakang. Fatajalla fi kulli kamalin istahaqqahu waqtadah. Dia yang bernama Allah itu bertajalli. Apa makna tajalli? Dari kata tajalla, menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya, menzahirkan tentang dirinya. Pada apa? Fi kulli kamalin istahaqqahu. Di setiap kesempurnaan yang pantas baginya, waqtadah, dan yang kehendaki. Wa hasara bi nuqtatin jalla jalaluhu hurufal jamali wastawfa. Ya, dan mengumpulkannya pada satu titik nuqtah. Maha suci ia pada huruf jamal wastawfa. Itulah nanti kalau mau buka kitab Al-Kahfu War-Raqim fi syarhi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah bertajalli, memanifestasikan, mengenalkan dirinya kepada makhluk melalui makhluk paling sempurnanya yang disebut dengan An-Nuqtah, Nuqtatul Wujud, ala wa huwa Sayyidina Muhammad SAW. Itulah An-Nuqtah tahtal ba'. Maka orang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, nama Sayyidina Muhammad SAW terbawah. Tetapi alifnya tidak dibaca. Bismillah, alifnya di depan. Alifnya tidak dibaca. Yang dizahirkan ba-nya. Itulah namanya tajalli ahadiyah fin nuqtah. Maka orang melihat Nabi Muhammad SAW, ra'a jamal Allah. Orang yang memandang Nabi Muhammad SAW, dia melihat keindahan Allah. Tajalli keindahan Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan Allah. Beliau hanya mahal tajalli. Wa akmal tajalliyati Rabbina Jalla Jalaluh huwa Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi manifest Allah menzahirkan tentang dirinya yang paling sempurna itu pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Itulah makna tuba liman ra'ani. Buntung orang yang melihat aku. Dan itu pakai ra'a. Indana ra'a hadha imma ra'a ru'ya imma ra'a ru'yatan. Ra'a bibasarihi wa bibasiratihi. Melihat dengan mata dan melihat dengan basirah. Ya. Dialah sami'a hamda nafsihi. Dialah yang mendengar pujian dirinya sendiri. Jadi yang paling pantas, yang paling sempurna memuji Allah siapa? Ya Allah itu sendiri. Dan antum tahu nggak? Kalau kita mengharamkan kitab Al-Insan Kamil, antum harus mengharamkan kitab turunan-turunannya. Teks ini diambil oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam syarah Alhamdulillah. Lihat semua syarah hasya beliau. Apa kata beliau? Allah itu wal hamid wal mahmud. Wal hamid huwal hamid wal hamad wal mahmud. Coba lihat. Fa huwal hamidu wal hamdu wal mahmud. Itu plok ditulis oleh Imam Al-Bajuri. Maka orang yang mengharamkan kitab ini la yafqir syai'an. Nah,
لا يعني لو حرمت التابع، لو حرمت متبوع حرمت التابع لأن التابع متبوع. Jadi kita ada kaidah dalam kaidah fiqhiyah at-tabi' tabi'un. Kalau kita mengharamkan sesuatu, maka hukum turunannya juga sama. Kalau kitab ini haram dibaca, maka ulama yang mengambil kitab ini juga haram diikuti. Siapa yang mengambil itu? Syekhul Masyayikh Al-Qutub Al-Karim Sidi Ibrahim Al-Bajuri. Dan Imam Bajuri itu ya, akbar Syekh Al-Azhar di zamannya, guru Al-Azhar paling mantap di zaman itu, dan beliau menjadikan itu sebagai syarah dalam Alhamdulillah. Ya, kita kan sedang mensyarah At-Tahawi, ya, ini gara-gara Buya Yunal ini ya. Dan saya kaget di beberapa syarah beliau mengulang hal yang sama. Apa kata beliau ketika menyebut, jadi semua sahibul matan mengatakan Alhamdulillah disyarah oleh Sidi Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata beliau? Allah itu Al-Hamid wal-Hamad wal-Mahmud. Allah lah yang memuji dirinya. Dialah sifat terpuji itu, dan yang dipuji itu dia juga. Maka kata Imam Al-Jili apa? Sami'a hamda nafsihi. Dia mendengar pujian dirinya sendiri. Nah, dan itu diambil dari hadis anta kama asnaita ala nafsik. Berarti sesuai nggak ajaran hakikat Imam Al-Jili dengan hadis Nabi SAW? Engkau terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Itulah mana Hamid, Hamad, Mahmud. Dialah yang memuji dirinya, dialah pujian itu, dialah yang terpuji itu. Oke, tinggalkan bab itu. Artinya apa teman-teman? Hati-hati berfatwa. Jangan mengharamkan yang kita nggak ngerti. Ada orang keliru megang pisau, jangan pisau yang diharamkan. Ya, ajarin yang salah pakai pisau. Begitulah, ya. Kalau ada orang luka pakai pisau, pisaunya dipatahkan atau pisaunya dilarang. Keluarkan fatwa haram pisau. Begitu. Ada orang salah nyetir mobil, apakah pakai mobilnya yang diambil? Enggak, yang nyetirnya yang diajar. Gitu ya. Hakikatul wujud al-mutlaq. Dialah Allah, hakikat wujud yang mutlak. Apa maksudnya? Ini bahasa tasawuf. Kalau dalam bahasa akidah, Allah itu wajibul wujud bidzatihi, yang dia wujud dengan zatnya sendiri, bukan dengan zat selainnya. Coba antum ada, kalau nggak minum lemes nggak? Berarti wujudnya bergantung dengan wujud air. Kalau nggak ada orang tua, ada nggak kita? Nggak ada. Berarti adanya kita bergantung kepada wujud orang tua. Apa ini anak kayak sumbokong ketemu di batu? Nggak ya? Nggak begitu kan? Oke. Duluan mana telur sama ayam? Mana duluan, telur sama ayam? Pernah ngeliat telur tanpa ayam nggak? Mana duluan, Bang? Ini pertanyaan yang lama Buya kasih Kifatul Awam ini. Duluan mana telur sama ayam tuh? Bengong ya? Pertanyaan bodoh ya? Aneh yang nanya loh. Apa? Duluan mana Bang Ed? Gimana, Kang Burhan? Cirebon nih. Gimana Pak Tabah? Tabah bener. Ayam atau telur duluan? Jenggot gitu ya. Kalau kita lihat kasat mata, telur dari mana? Ayam dari mana? Telur. Itu namanya daur. Daur itu bolak-balik. Manalah di barangnya. Oke. Telur dari teong 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 gitu ya. Telur dari ayam. Ayam dari namanya muter. Muter itu bahasa Arabnya daur. Itu teori daur, itu teori konyol. Itu kalau orang empirik. Orang empirik begitu. Orang-orang ateis kan di sini kenanya. Karena dia empirik, hanya melihat pakai mata. Kata Bang Do,
yang punya ayam di kampung dulu, saya ngeliat ayam keluar dari telur. Kata Bang Ed, kayaknya telur keluar dari ayam. Nah, ini namanya daur. Ada satu lagi yang disebut tasalsul, kayak rantai. Tahu rantai? Rantai kayak gimana? Nggak ada ujungnya. Saya dari bapak saya dari begitu, nggak ada ujungnya. Balik, mana ujungnya nggak jelas. Oke? Ya, maka tasalsul gimana caranya? Putusin, kata Bu Yaina. Ahlul akidah itu nggak mentok di sini. Mereka kemudian keluar dari ini. Mana yang duluan? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan Anda salah, perbaiki pertanyaannya. Maka yang bertanya itu yang konyol. Yang bikin pertanyaan belum konyol, kan dia bikin-bikinan. Ya. Jadi yang benar itu siapakah yang menciptakan telur dan ayam gitu. Jadi kadang-kadang ini cara merubah cara hidup ya. Hidup kita itu supaya berubah. Jangan berikan pertanyaan yang sama. Buat pertanyaan baru. Ini salah satunya. Jangan ngomong, kok hidupku begini terus, kok hidup terus. Koknya ganti. Ada nggak kok yang lain? Kok ayam? Ya, oke. Nah, ini masuk sisi Ahlussunnah. Jadi di dalam istilah tasawuf, wujud mutlak, wujud al mutlak. Boleh pakai lam, boleh enggak ya. Kalau dalam bahasa ahli akidah, wajibul wujud, wajibul wujud itu sama. Wujud yang mutlak, wujud yang unlimited, yang maha sempurna, yang maha semuanya. Kalau wajibul wujud itu juga sama. Wajibul wujud itu artinya yang adanya bukan diadakan. Adanya tidak didahului oleh keadaan yang lain. Berarti dia sempurna. Nah, ini pengistilahan yang berbeda. Sayangnya sebagian ahli kalam ini ada yang terlalu sombong lalu mengatakan nggak benar istilah wujud mutlak. Karena ini akan melahirkan satu ajaran namanya wujudiyah. Loh, terus bedanya apa dengan wujud? Sama aja. Ya. Ini beda pengambilan. Ini akli, ini zauqi. Ini akal, ini zauq. Maka di depannya dipakai apa? Haqiqah. Kalau ahli orang kalam gimana? Bizatihi. Gitu. Kalimat bizatihi ini dia haqiqah. Hakikat wujud mutlak. Di sini apa? Wajib wujud bizatihi. Zat itu hakikat yang mutlak. Kita punya zat nggak badannya? Ada zat, itu zat namanya, badan. Ya, wujud. Ada wujud nggak? Tapi ada asbab nggak dari wujud kita? Kita kalau nggak ada orang tua, kita nggak ada. Kalau nggak makan, kita mungkin binasa. Kalau wujud mutlak, tidak seperti itu. Dialah sumber wujud. Maka semua wujud yang di alam ini tidak ada hakikatnya kecuali bersumber dari hakikatul wujud. Nah, kalau bahasa ahli kalam apa? Ini bahasa ahli hakikat. Kalau bahasa ahli kalam, ahli akidah, wajibul wujud ini adalah asbab sumber daripada semua mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu yang mungkin ada, yaitu alam. Kalau dari bahasa akidah, hakikat. Lawan hakikat apa? Majaz itu bahasa, dalam bahasa. Lawan hakikat bisa misal, surah, zil, bayang, pancaran. Maka hakikatnya turunannya pancaran, nur gitu. Faid, limpahan itu turunannya. Jadi dalam bahasa akidah tidak sering digunakan istilah makhluk dicipta. Penciptaan itu istilah ahli kalam, ahli akidah. Ahli tasawuf, ahli hakikat menggunakan istilah apa? Istilah faid. Bukan emanasi filsafat, bukan. Ya, kita nggak pakai istilah yang itu. Ya, limpahan dari Allah SWT, bukan kemudian ambil gelas terus tempat seperti yang dicontohin oleh beberapa orang itu ya.
lalu diejek oleh ustadz yang satu lagi. Enggak, kita bukan begitu. Itu namanya menghina ilmu para aulia. Hati-hati ente ya. Man haraba aulia Allah, harabahullah. Oh, kita nyerang wali Allah, kita nanti diserang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Man adzali waliyan, yang menyakiti wali-waliku, adzantuhu bil harb, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati-hati, jangan menghina para aulia. Ya, kita doakan mereka-mereka yang terlanjur ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyuruh orang tobat doang, ente enggak tobat. Ya, kayak ente bersih aja dari dosa. Dosa itu enggak hanya dosa pemikiran, dosa kekeliruan, dosa adab paling bahaya. Ini dosa adab yang begini yang paling bahaya, ya. Oke, jadi ini cuma istilah yang berbeda. Ya, kita, teman-teman semua, jangan terjebak oleh perbedaan istilah. Nah, orang-orang tasawuf suka kalimat haqiqah wujud al-mutlaq. Kalau ahli kalam, wajibul wujud bizati. Kok pakai wajib? Karena ini istilah akal. Kok hakikat? Karena mereka ahlul haqaiq, ahli asrar, ahli rahasia, ya. Baik. Apalagi nama Allah. Jadi ada nama al-asmaul husna, ada asmaul haqaiq. Nama dalam ilmu hakikat. Ini nama-nama hakikat. Haqiqatul wujud al-mutlaq. Itu nama hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di sini? Aini huwiyatil musamma. Boleh dibaca ainu kalau jumlah jadidah, kalimat baru. Ain itu dalam bahasa tasawuf itu artinya zat atau sumber. Ya. Kalau dalam bahasa Arab biasa ain berarti apa? Mata. Mata ya, atau sumber juga uyun, mata air. Ya. Ainu huwiyatil musamma, zat yang huwiyah al-musamma, yang ditunjuk dalam kediaan. Huwiyah itu sebenarnya adalah inti, tapi diambil dari kata huwa, kediaan. Al-musamma ya, bil khalqi wal haq ya. Yang kamu sebut sekarang apakah itu makhluk ataupun al-haq. Jadi beliau ingin mengatakan dalam istilah selain kami, mereka membedakan antara al-haq, mengistilahkan ada al-haq tentang Allah, lalu al-khalq. Begitu ya. Nah, kalau beliau mengatakan hakikat dari al-khalq dan haq itu bersumber daripada ainu huwiyah, inti dari segala sesuatu. Muhtadil alam. Nah, coba perhatikan. Kalau hakikat wujud mutlak, berarti kan tidak ada wujud selain wujud dia. Ya, hakikat wujud mutlak itu artinya apa sih? Selain wujud dia nggak ada. Apalagi maknanya? Selain wujud dia, bersumber darinya. Sebutannya ainu huwiyah. Ainu huwiyah berarti semua selain dia disebut makhluk dalam istilah ilmu akidah. Di istilah ini disebut dengan mungkin bayangan, ya, disebut dengan tadi limpahan, disebut dengan nur, ya, itu sebutannya. Jadi ini perbedaan istilah antara ahlu akidah dengan ahli haqiqah. Muhtadil alam zahir ala surati Adam, ya, yang meringkas alam yang zahir dalam rupa citra Nabi Adam. Ya, makna lafzil kainat yang tersimpan dalamnya semua makna nilai daripada alam semesta. Ruh suwaril mukhtara'at, spirit dari citra alam yang tercipta. Ya. Ini beliau menyebut Allah itu dengan istilah ruh suwar, ya. Jadi Allah itu ruh surah. Ruhnya alam itu Allah, kata beliau. Ini istilahnya. Nah, ini istilah ahli haqiqah. Maksudnya apa? Ruh, kalau tubuh nggak ada ruhnya, gerak nggak? Nah, itulah makna lillahi ma fis samawati wal ard wa ma tasha'una illa yasha Allah. Semua yang di alam nggak ada yang bergerak kecuali karena gerak dari Allah.
Tidak adalah alam itu berarti kecuali diberi arti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya ruh suwaril mukhtara'at. Berarti di dalam istilah Imam Jili, Allah itu dalam bahasa hakikat disebut ruh. Tapi dia kasih mudhaf, ruh suwaril mukhtara'at. Maka ruh di sini bukan ruh yang di kita ini. Bukan ruh yang nabat, ruh hayawan. Tapi mungkin yang berkait dengannya langsung adalah ar-ruh al-qudsi yang Allah tiupkan di sini. Jadi ruh al-qudsi kita itu langsung dari ruh suwaril mukhtara'at. Itu maksudnya. Al-mawjud bikamalihi min ghairi hululin fi kulli dzarrah. Coba balik sini. Allah itu yang benar-benar ada, maka selain Allah sebenarnya tidak ada, kecuali diadakan Allah gitu. Dalam bahasa akidah, diadakan itu dicipta. Dalam bahasa ahli hakikat, dilimpahkan, dipinjamkan dia hayat, diberikan dia hayat. Nah, di sini al-mawjud, maka Allah, wujudnya Allah itu, kesempurnaannya Allah itu ada. Karena alam ini ada karena limpahan dari Allah, karena aliran dari nurnya Allah, bukan berarti Allah itu menempati alam. Min ghairi hululin fi kulli dzarrah. Walaupun ada nurullah di semua tempat, di semua zarah, biji zarah, atom, bukan berarti Allah menempati si atom. Di tubuh kita ada zarah. Nah, ini memperjelas bahwa ketika Al-Jili mengatakan wujud kita pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah, bukan berarti Allah menempati kita, tapi kita berasal dari, itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalimat itu bagi para aulia itu kalimat yang indah, tapi bagi orang awam itu kalimat yang menakutkan. Ya, al-maut inda ahlillah busyra wa inda ghairi ahlillah khaufun. Ya, bagi orang-orang yang tidak kenal Allah, innalillah, kematian itu ketakutan. Bagi ahlullah enggak, itu justru kabar gembira, senang mereka. Yang menangis sih keluarga, kalau dianya senyum ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Gimana, masih connect? Serius? Udah mulai rontok tuh kayaknya tuh. Oke, sahih. Gimana Ir? Aman Ir? Masih connect? Skip delay. Ini sinyal. Sinyal keras Bu ya. Tadi kita bacanya baru 2 paragraf kan? Nah, betul lah skip delay itu. Al-Laih yang melimpahkan jamala wajhi, keindahan wajahnya, fi kulli gharratin, dalam setiap kilau cahaya. Maksudnya pada alam semesta. Maka orang kalau kenal bab ini, dia nggak perlu minta ketemu Allah dalam pengertian orang awam. Sah? Limada? Karena dia setiap memandang sesuatu yang indah, ilmu yang megah, bangunan yang luar biasa, alam yang Masya Allah, itu keindahan alam itu semuanya ada pada diri Sayyidina Adam dan zuriat Sayyidina Adam. Maka memandang manusia itu memandang semua alam. Maka disebutlah alam itu kan keindahan wajhur Rahman, wajah Allah yang Maha Pengasih. Dan itu semua dikumpulkan pada wajah manusia. Wajah manusia itu bukan ini, tapi wajah nuraniyah dia. Maka memandang wajah nuraniyah itu memandang wajah rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, terjawab, kemanapun engkau memandang wajah Allah. Jadi alam ini adalah wajah rahmaniyah rububiyah Allah. Dan alam muhtaddun fi surati Adam, diringkas di dalam keindahan kesempurnaan manusia. Maka hakikat manusia itu apa? Jamalullah, tajalli dari keindahan
kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud beliau. Bukan berarti manusia itu adalah Allah. Bukan berarti al-insan itu Allah. Ini ada yang mengajarkan ilmu hakikat bahwa al-insan itu adalah Tuhan. Allahu Akbar. Ya. Siapa yang ngajarin ente al-insan itu Tuhan? Al-insan itu adalah Allah sebenarnya. Bedakan hakikat insan dengan insan. Karena kekeliruan mengambil hadis yang bukan hadis. Ya, itu kan hadis ilhami. Ilham. Ya, al-insan sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku rahasia insan. Saya sudah sering sampaikan. Rahasia Allah bukanlah Allah. Rahasia Buya Asfi bukan Buya Asfi. Betul? Rahasia Buya Aldomi nggak? Rahasia Buya Yunal dengan zatnya Buya Yunal beda nggak? Beda. Maka rahasia Allah, manusia itu rahasia Allah. Bukan berarti manusia itu Allah. Ente ketinggalan kalimat rahasia itu maknanya apa? Nah, ini akibat membaca teks tidak mengerti kaidah bahasa Arab dan kaidah ilmu akidah dan kaidah ilmu hakikat. Ya, sehingga terjebak mengatakan bahwa hakikatnya manusia itu adalah Tuhan, hakikatnya Tuhan adalah manusia. Nah, ini bahasa yang mesti harus dilengkapi. Kalimatnya belum sempurna. Atau seperti ada salah satu guru di Kalimantan mengatakan Muhammad itu perwujudan Tuhan. Itu kalimat hampir benar. Cuma karena dia hidup zaman ini, kata perwujudan tidak dipahami oleh orang hari ini. Kata perwujudan itu terjemahan dari tajallil wujud, bukan wujud. Tajalli wujud bukan wujud. Ekspresi wujud bukanlah wujud itu sendiri. Ya, Allah mewujudkan dirinya pada Muhammad. Oke. Maka disebut Muhammad perwujudan Allah. Bukan Muhammad adalah wujud Allah. Itu keliru. Jadi perwujudan itu dari bahasa Arab. Tajalli wujudillah. Ya. Tajalli manifest eksistensinya, bukan eksistensi itu sendiri. Oke? Oleh karenanya inilah PR kita semua, Bu ya. Bukan kita merasa paling benar, paling tahu, tidak, tapi karena alhamdulillah kita bertalaki ilmu ini dari ahlinya, maka kita wajib untuk menjelaskan apa yang selama disalahpahami. Jadi kesalahan ini kesalahan dari kita juga. Ada orang menjelaskan begitu, alasannya membaca dari kitab Lisan Kamil. Akhirnya kitab ini yang dibuang, padahal yang harus dibenerin orang yang baca kitab itu. Ya. Bukan pisaunya yang dibuang, yang pakai pisaunya yang harus dididik. Ya. Ini muncul fatwa-fatwa konyol dan mengharamkan kitab ini. Ya, saya paling tidak setuju dengan gaya-gaya begitu. Ya. Dzil Jalalil Mustawjib, ya. Haizil Kamalil Mustawib, kemuliaannya, keagungannya yang pasti. Haizul Kamal, liputan kesempurnaannya yang maha meliputi. Zat Hakikatil Jawahir wal A'rad, ya. Ini ada kosakata, ini penting sekali untuk muqaddimah ngaji ilmu hakikat dan ilmu akidah sekaligus. Karena yang paling sering orang salah paham itu adalah ilmu hakikat dan ilmu akidah. Oke, perhatikan. Ya, jauhar. Jauhar itu lebih kecil dari atom. Jauhar itu apa? Dan dia berdiri sendiri di alam. Dibandingkan makhluk, dia berdiri sendiri. Gitu. Bukan tapi dia adanya karena diadakan Allah Subhanahu wa taala. Jauhar ini boleh diartikan juga zat. Maka boleh diartikan jauhar itu inti. Ya. Jauhar itu apa? Inti. Jauhar ini contoh. Ini molekulnya sudah lebih dari satu jauhar. Oke. Papan tulis ini warnanya apa? Maka putih itu namanya arad. Kalau dalam bahasa ini sifat.
zat, sifat. Kalau bahasa kalamnya, ini sebenarnya bahasa filsafat yang kemudian dikalamkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Baqillani, sebelumnya Asy'ari. Jauhar itu zat, sifat yang melekat pada keterangan yang melekat padanya itu disebut arad. Dalam bahasa lain, ini zat, sifat yang melekat padanya disebut ya sifah. Ya, oke. Jadi putih ini lain nggak dengan papan tulis? Papan tulis, oke, dan putih beda nggak? Tapi sekarang antum melihat papan tulis itu putih, oke? Maka papan tulis ini terdiri lebih dari jauhar, 2 jauhar. Jadi dia lebih dari 2 jauhar. Ini. Kalau satu molekul dia nggak kelihatan, satu atom dia nggak kelihatan. Tapi karena ini sudah terdiri dari banyak molekul, banyak daripada jauhar, atom, struktur, partikel, maka disebut jawahir. Tubuh kita banyak sel nggak? Banyak molekul, banyak partikel, maka tubuh kita ini jawahir. Coba, Bang Do ini kulitnya warnanya apa? Putih. Cuma putih begini? Putih. Kalau antum begitu, aneh apa dong? Pucet dong. Oke. Bang Do ini tinggi apa rendah? Pendek? Sedang? Tuh, mau muji apa? Mau nyenang-nyenangin hati aja? Iya. Dia pinter apa bodoh? Pinter. Pinter, bodoh, begitu. Tinggi, pendek, kulitnya putih, tidak putih, itu namanya arad. Kondisi atau sifat yang melekat pada zat. Ya. Coba bayangkan putih tapi tidak ada whiteboardnya. Bayangkan Datuk, pasti terbayang wajah gantengnya, ya kan, tampannya. Coba tampan tanpa wajah. Coba bayangkan tampan tanpa wajah. Tampan pisahkan dari wajah Datuk Dodo. Bisa nggak? Nggak bisa. Cantik pisahkan dari wajah perempuan. Nggak bisa. Apa artinya? Arad atau sifat ini tiadalah dia ada, tiadalah dia wujud kecuali berada pada jauhar. Di bahasa lama disebut qiyamuhu bi ghairihi. Oleh Buya Al-Dobi salah terjemah waktu beliau kuliah. Sudah tahu maknanya, orang lain dikerjain. Ya, kan ada kalimat qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Itu di HMI dikerjain orang-orang. Dosen ini sendiri dikerjain sama dia. Qiyamuhu bi nafsihi, terjemahan Melayu lama apa? Dia berdiri sendiri. Ya. Dia ngerjain itu, tanya ya, di kajian-kajian surah Asr tanyain itu maksudnya apa, itu nanti beliau cerita tuh. Itu terjemahan lama. Terjemahan terbarunya apa? Ia ada bersamaan, menempel atau berada pada zat. Jadi kita tidak lagi menerjemahkan qiyamuhu berdiri. Tolong Buya, Kifatul Awam jangan menerjemahkan qiyamuhu dengan berdiri. Buya Yunal kan ngajar akidah nih di Darul Qalam ya, tolong tidak menerjemahkan berdiri. Dan sampaikan kepada guru-guru kita guru-guru di pesantren-pesantren. Jangan lagi menerjemahkan berdiri. Kenapa? Orang, anak-anak sekarang udah nggak tahu makna berdiri itu. Ya? Apalagi menerjemah barang siapa, barang siapa orang, anak itu tambah bingung tuh. Memang harus direvisi karena bahasa berkembang. Orang aja udah bahasa alay sekarang ya. Oke, sudah nyambung. Jadi kalau yang disebut sifat Allah, dia tiadalah lain kecuali berada pada zat Allah. Tapi sifat bukan zat. Sifat tidak dicipta. Apakah si whiteboard ini menciptakan putih? Papan tulis itu menciptakan putih nggak? Nah, tapi ini hanyalah cara untuk mendekatkan faham. Antum jangan juga berpikir bahwa sifat itu adalah wujud yang lain dari zat Allah. Berarti ada 2 wujud dong. Itulah kekeliruan Mu'tazilah di awal, sehingga mereka mengatakan, nah ini perhatiin, ini bab akidah, biar nyambung dengan kajian Buya Asfi. Allah mendengar,
Bahasa Arabnya Sami'. Ini sifat Allah yang sifat 20 ya. Sami'. Mendengar dengan zat atau mendengar dengan sifat sama. Nah, mendengar dengan sifat sama. Sama berdiri pada zat. Gitu. Paham? Kalau Mu'tazilah, karena mereka membayangkan sifat itu wujud yang lain daripada zat dan dia terpisah. Maka apa kata mereka? Oh, kalau begini ini mesti ditakwil, berarti sifat itu zat. Maka dia mengatakan sami'un bizatihi. Kayak bener aja kan? Kayak ahli hakikat, padahal bukan. Ini kalau dibiarin, maka ajaran hulul akan masuk. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, para kekasih Allah wali Allah, Allah ganti samanya. Kalau sama itu berarti zat dia menjadi zat Allah, kan begitu. Apabila aku mencintai hambaku, akulah yang menjadi samanya, pendengarannya, akulah yang menjadi penglihatannya. Gawat gak? Kalau mengikuti kaidah Mu'tazilah, maka Mu'tazilah itu ghair ma'qul. Siapa yang bilang Mu'tazilah masih berakal? Itu kemunduran dan kekeliruan berakal. Jadi saya kontra keras dengan beberapa senior kita di kampus yang masih mengatakan Mu'tazilah ini akliyah. Enggak. Fihi zallatul uqul. Justru kekeliruan berakalnya parah sekali. Sangat-sangat parah sekali. Contohnya nanti di hadis ini. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku ganti samanya jadi samaku. Kalau sama adalah zat, aku ganti zatnya menjadi zat aku. Oh, gawat nggak? Berarti Allah adalah zatnya wali, kan begitu? Berarti kita membenarkan ajaran hulul. Padahal Sidi Al-Jili mengatakan Allah min ghairi hululin fi kulli dzarrah. Ini ahli sunnahnya di situ. Ya, Allah tidak menempati, tidak masuk menempati alam, walaupun dia hakikat alam. Jangan dibayangkan bahwa Allah memasuki alam. Ruh kita itu berasal dari hembusan ruhnya, bukan berarti Allah menempati kita. Gitu, ya. Jadi yang benar gimana? Yang bukan sami' bizatihi, tapi sami' bisam'ihi. Dan samanya pendengaran itu ada pada, ya, kenapa nggak disebut telinga? Orang mati punya telinga, bisa dengar gak? Antum tidur punya telinga, sering gak dengar alarm kan, subuh? Makanya subuhnya jadi subha. Ya, jadi yang mendengar bukan telinga. Laisa kullu dhi udhunin sami'an. Tidak semua orang yang punya telinga dapat mendengar. Karena as-sami' bisam'ihi adalah sifat sama yang ada pada zat. Oke? Coba bayangkan sama tapi tidak ada zatnya. Ada yang mendengar tapi sosoknya nggak ada. Bisa nggak? Sama dengan itu barangkali begitu ya. Oke? Sedikit lagi. Maka Allah itu adalah zatu haqiqatil jawahir wal a'rad. Ini kalimatnya penting. Ini kan jauhar, ini benda, badan kita benda. Jauhar ini bisa dikatakan benda, jisim. Sifatnya jisim menempati, sifatnya jisim bergerak dan diam, dan arat, dan semuanya makhluk. Dan mereka ini punya wujud. Jadi ada wujud jauhar, ada wujud. Jadi putih ada nggak? Ada? Papan tulis ada? Oke. Hakikat wujud dari papan tulis ada? Sumber dari hakikat wujud itu adalah limpahan dari wujud Allah. Maka disebut istilahnya zati haqiqatil jawahir wal a'rad. Ya, semua kita ini suratil ma'ani wal aghrad. Dialah ya citra dari semua makna dan tujuan. Kalau orang sebut tiada dan wujud, ini
Imam Al-Jili ingin melerai perdebatan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Ya, saya mau tanya, tiada itu ada nggak? Tiada itu ada atau tidak? Nah, gimana orang nuklir gimana? Tiada itu ada nggak? Nggak ada. Oke, saya ganti pertanyaannya. Tiada itu sesuatu nggak? Serius? Mu'tazilah ente. Tuh kan, kejebak-jebak. Berarti emang harus belajar akidah, belajar tasawuf kan? Ya, itulah ujung dari tesis kita yang kita cetak, Teologi Sufi Nusantara. Baca itu. Ya, bahwa membaca kitab tasawuf mesti ada basic pembandingnya dari kajian kitab Ahlus Sunnah. Bukan kitab-kitab Ahlus Sunnah itu untuk menghakiminya, bukan, tapi ini untuk membalance-nya. Nggak ada hak ahli kalam menghakimi ahli tasawuf. Sebagaimana ahli tasawuf tidak ada hak untuk menghakimi ahli kalam, karena itu dua fan yang berbeda, dua metodologi yang tidak sama. Ya. Tiada itu bahasa Arab disebut adam, ada itu disebut wujud. Oke. Kita ini dicipta dari ketiadaan atau dari suatu keadaan? Berarti antum dulu ada bersama Allah. Gimana nih? Kan bahasa Arabnya khalaqal khalqa min adamin. Itu Ahlus Sunnah. Allah menciptakan makhluk dari ketiadaan. Kata Mu'tazilah, al-adamu syai'. Kata Abu Ali Al-Jubai, ayah tiri, ayah sambungnya Imam Asy'ari, wal adamu syai', ketiadaan itu sesuatu. Atau apa kata Imam Asy'ari? Betapa bodohnya ente. Ma'ajhalu al-qail. Betapa jahilnya orang yang bicara begini. Masa sesuatu yang tiada itu dianggap sesuatu? Dia tiada kok disebut sesuatu. Gitu. Apakah ternyata di kalangan Ahlus Sunnah ada yang tanpa sengaja atau sengaja mengambil kalam Al-Jubai. Nah, itu masalahnya. Ya, apakah dari sebagian Maturidika, sebagian Asy'ari, ada satu dua yang tidak mutabar barangkali, maka dilerai oleh imam. Nah, beliau mau melerai. Tapi kalau kita menggabung dua hal yang beda, kita nggak A nggak B, tapi kita menjadi yang ketiga. Nah, itulah masalahnya. Apa kata beliau? Engkau bilang tiada itu sesuatu, atau engkau mengatakan tiada itu sesuatu, atau tidak sesuatu, sudahlah. Apa kata dia? Huwiyatul adam wal wujud. Dialah huwiyah, inti dari yang engkau bicarakan dari ketiadaan dan wujud. Ya, manusia dicipta dari ketiadaan. Tiada. Dalam logika Mu'tazilah, gak mungkin dari tiada, pasti ada bahannya. Maka mentoknya orang-orang Mu'tazilah, karena mereka terpengaruh filsafat empirik Aristo. Aristo kan mengeluarkan banyak mazhab. Salah satu empirik, karena juga metafisika. Ya, gak mungkin dari tiadaan. Gak mungkin dari ketiadaan itu tidak ada gitu. Mesti ada bahannya. Ya, maka mau ente sebut itu adam, wujud itu sesuatu atau bukan sesuatu, sudah dilerai. Inilah yang disebut, jadi dicoret oleh beliau. Ini namanya faid, limpahan, nur, ya, faid, limpahan wujud Allah, nur wujud Allah, bayang-bayang wujud Allah, gitu. Jadi diganti dengan istilah lain. Jadi ahli hakikat itu punya istilah lain. Ya. Nabi Muhammad dicipta dari tajalli sifat kamal Allah. Ya toh? Yang Muhammad bin Abdullah tadinya nggak ada. Lalu diadakan dengan itu, maka digabung dua-duanya. Maka huwiyatul adam wal wujud huwa. Inti dari semua ketiadaan dan tiada itu adalah dia. Bahkan kata tiada dan ada berasal dari dia. Benar nggak? Sebelum ada kata tiada dan ada, dan barang
ada dan tiada itu belum ada, dia sudah ada belum? Sudah. Dan semua itu bersumber dari, ya itu namanya huwiyah, ya, dari kata huwa, inti. Inniyah, sama inti juga. Inti dari inti. Kulli walidin wa maulud, dari semua yang melahirkan, yang dilahirkan. Jadi jangan lagi ke ayam dan telur. Mesti tanya yang itu asalnya ayam dari mana, asalnya telur dari mana. Nah, dua-duanya ini dari mana gitu. Itu penjawabannya. Wa bi sifatihi jammal jummal, dengan sifatnya, ya, boleh dibaca jamulal jamalu, yang indah, yang tampan, yang cantik, itu terlalu indah karena sifat dia. Bisa juga kita pakai kalimat jammalal jummal, Allah mengindahkan semua yang indah-indah, ya. Fa'amma, lalu rata. Wa bizatihi kammalal kummal, atau boleh dibaca kamulal kummal, sempurnalah yang sempurna. Fatamma lahat mahasinuhu, tersebarlah semua kebaikannya pada lembaran-lembaran daripada sifat Allah Ta'ala, dan tetaplah keadaannya, ya, keadaan daripada hadiahnya pada zatnya. Fanataqat al-sunus sawamit annahu ainuha, oleh karenanya beberapa lisan dari yang tadinya diam, jadi alam ini diam, tapi mereka semua berkata bahwa dialah Allah sumber kami, gitu maksud dia. Wa syahidat ainul mahasin wal masawi annahu zainuha, dan semua yang indah-indah bersaksi bahwa keindahan dirinya berasal dari keindahan Allah, atau zayyanaha, Allah lah yang mengindahkan kami. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, kalau ilmu kita kelihatan bagus, mungkin wajahnya kelihatan tampan, atau sifatnya kelihatan baik, itu Allah lah yang memancarkannya. Maka jika ada orang puji kita, secara hakikat wajib mengembalikan pujian itu kepada Allah SWT. Jadi kalau ke gunung, jangan puji gunungnya, pujilah Allah yang membaguskan gunung. Kalau punya pasangan yang cantik, tampan, pujilah Allah yang membaguskan mereka, ya. Dan kita boleh menerima pujian itu kalau kita tahu sumbernya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kajian ini bermanfaat. Ini baru 2 paragraf dari muqaddimah. Bukan muqaddimah, ini baru khutbatul kitab. Jadi khutbatul kitab ini baru khutbah pembuka, belum muqaddimah. Belum muqaddimah itu setelah amma ba'du. Ya, ini masih khutbah. Kenapa kita jelaskan ini? Karena banyak sekali yang menuduh beliau meyakini Allah ini hulul, menempati tempat, menuduh beliau ini tidak ahlus sunnah, dan kita membela, walaupun beliau tidak perlu pembelaan kita, ya, tapi kita membela pemahaman guru-guru kita dulu bahwa beliau ini ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dalam akidah dia masih Asy'ari, tapi dalam hakikat dia mengikuti Imam Abu Yazid Al-Bustami, Ghazali, dan kakeknya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan nanti antum bisa paham Hallaj kayak gimana itu dari sini. Di sini kita tidak mengkafirkan Al-Hallaj, ya. Emang perlu mengkafirkan orang yang belum tentu kafir, ya. Maka Al-Hallaj mengatakan, hal qataltum abdan yaqulu annahu Abdullah. Apakah kalian membunuh seorang yang mengatakan dirinya hamba Allah? Bukan, aku tidak pernah mengatakan diriku Allah, gitu kata Al-Hallaj. Cuma orang dengar dia mengatakan dirinya Allah. Nah, baca kitab ini kita akan mampu melihat nanti yang kita sebut epistemologi insyaallah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wa nasallallahu ayarzuqana al-ma'arif bi ma'rifatihi wa bi haqqi a'rafil khalqi ilaihi, yakni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana ya siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin, amin. Barangkali itu, semoga Allah sempurnakan kekurangan kami dan Allah luruskan kesalahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.